Halo anak-anak semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan Ibu Virgin di acara PA GRI Bandung, PA Anak GRI Bandung. Nah, seperti biasa, Ibu Guru mau ajak kita sama-sama belajar lagu yang akan dinyanyikan oleh kita nanti saat memasuki PA. Nah, lagunya kali ini judulnya Cinta Tuhanku. Coba kita sama-sama latih ya. Cinta Tuhan kepadaku sungguh tak terbatas, tebal, lebar dan panjang, tinggi dan dalam. Aku orang yang berdosa, sungguh tak berlayak, namun Kristus datang jadikanku benar, anugerahnya besar. Bait kedua. Cintaku kepada Tuhan sungguh amat kecil, sempit sebentar dan pendek, mudah berubah. Tuhan ajarku tiap hari membaca firman-Mu, agar ku bertumbuh makin mengagumi, mengasihi Tuhan. Aduh, bagus sekali ya lagunya. Nah, di bait yang pertama kita bicara tentang cinta Tuhan, dan di bait yang kedua kita bicara tentang cinta kita kepada Tuhan. Dibandingin, diperbandingkan, diperhadapkan. Cinta Tuhan kepada kita dikatakan apa? Begitu tidak terbatas, ya, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan begitu dalam. Sedangkan seringkali cinta kita kepada Tuhan justru sebaliknya. Begitu sangat sedikit, hitung-hitungan, terbatas, pendek, mudah berubah. Hari ini aku cinta Tuhan, tapi besok-besok lupa sama Tuhan. Tapi di dalam kata-kata terakhirnya kita memohon anugerah Tuhan. Tuhan ajar aku lewat firman Tuhan supaya aku bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh supaya makin bisa kenal Tuhan, semakin kagum sama Tuhan, dan juga semakin mengasihi Tuhan. Jadi enggak cuman pendek aja terus cinta kepada Tuhan. Memang tetap lebih pendek dibanding cinta Tuhan kepada kita. Tapi kita ada bertumbuh, semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin rela berkorban, rela melayani Tuhan. Ya, kita sama-sama latih sekali lagi, lalu kita akan bersaat teduh dan berdoa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Cinta Tuhan kepadaku sungguh tak terbatas, tebal, lebar dan panjang, tinggi dan dalam. Aku orang yang berdosa, sungguh tak berlayak, namun Kristus datang jadikanku benar, anugerahnya besar. Cintaku kepada Tuhan sungguh amat kecil, sempit sebentar dan pendek, mudah berubah. Tuhan ajarku tiap hari membaca firman-Mu, agar ku bertumbuh makin mengagumi, mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati kita untuk memasuki PA anak kita hari ini.
Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar, begitu tidak terbatas kepada kami manusia, anak-anak yang berdosa, tapi Tuhan tidak membuang kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau belajar firman Tuhan. Berikan anugerah daripada Tuhan supaya kami boleh haus, boleh lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mencari kebenaran firman Tuhan. Tolong berikan anugerah supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan berikan hati yang mau taat, yang mudah diajar, yang mau melakukan apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Pimpin PA anak hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Nah anak-anak, ini tanggal 1 bulan Juli. Bulan lalu bersyukur ya, BCN dan NRITC sudah berlangsung. Ya, waktu BCN kurang lebih ada 800 anak yang ikut. Dan waktu NRITC yang remaja ikut kemarin kurang lebih ada 1.600 anak remaja yang ikut. Wah, bersyukur sekali. Tuhan boleh izinkan anak-anak berkumpul sama-sama belajar firman Tuhan. Apakah anak-anak termasuk di antara mereka yang ikut? Biarlah firman Tuhan yang sudah didengar saat BCN maupun NRITC sungguh menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, dan membakar semangat kita mengasihi dan melayani Tuhan. Nah anak-anak, mari kita sama-sama nyanyi sekali lagi lagu ini, Cinta Tuhanku. Lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cinta Tuhan kepadaku sungguh tak terbatas, tebal, lebar dan panjang, tinggi dan dalam. Aku orang yang berdosa, sungguh tak berlayak, namun Kristus datang jadikanku benar, anugerahnya besar. Cintaku kepada Tuhan sungguh amat kecil, sempit sebentar dan pendek, mudah berubah. Tuhan ajarku tiap hari membaca firman-Mu, agar ku bertumbuh makin mengagumi, mengasihi Tuhan. Selamat siang anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tokoh di dalam sejarah gereja yang mengajarkan kepada kita bagaimana menafsirkan Alkitab. Hari ini kita akan bahas tentang seorang namanya John Chrysostom. Chrysostom artinya mulut yang bagaikan emas. Kita akan sama-sama mendengarkan, mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat menerima ajaran yang begitu indah dari orang-orang yang hidup lama, tetapi yang ajarannya terus bertahan sampai sekarang. Karena kami percaya Engkaulah pengajar sejati kami, dan Roh Kudus memakai orang-orang di dalam sejarah gereja untuk mengajar kami. Pimpin kami sehingga kami pun sejak kanak-kanak sudah dapat mengerti, sejak anak-anak sudah dapat mengetahui harta yang indah di dalam sejarah gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, John Chrysostom adalah seorang yang sangat-sangat pintar. Dia adalah seorang yang lahir di satu kota namanya Antioquia yang ada di daerah Turki atau Asia Minor namanya. Nah, ini adalah daerah yang dibuat dan didirikan oleh seorang pemimpin yang mewarisi kerajaan dari Alexander Agung. Pemimpin itu adalah namanya Antiochus. Dia pergi kemana-mana mendirikan kota dan dia menamai kota itu Antioquia. Nah, sebelumnya Alexander Agung pergi kemana-mana dan menaklukkan daerah, lalu mendirikan kota dan menyebutnya Alexandria. Nah, jenderalnya menyebut kotanya dengan Antioquia. Nah, salah satu tokoh penting yang lahir di daerah Antioquia yang di Turki adalah seorang namanya John. Dia lahir dari seorang papa yang sangat penting kedudukannya di masyarakat dan seorang ibu yang sangat saleh.
Tapi tidak lama setelah dia lahir, papanya meninggal. Jadi ibunya yang membesarkan dia sendirian, dan ternyata dia menjadi orang yang sangat pinter. Dia begitu cerdas, dia sangat menguasai begitu banyak hal dari melihat dan mendengar. Maka mamanya ingin anak ini bisa studi, bisa belajar baik-baik. Dia cari siapa ya pengajar yang paling penting di kota Antioquia. Lalu bidang pelajaran apa yang paling penting untuk dipelajari. Akhirnya mereka menemukan bahwa yang paling bagus untuk dipelajari adalah ilmu retorika. Nah, kenapa retorika penting? Karena kemampuan untuk bicara di depan orang ini sangat dibutuhkan oleh para pemimpin dan juga oleh para ahli hukum. Kalau kita mengerti pengertian hukum atau mengerti konsep politik, tapi kita tidak mampu menyampaikan, itu nggak ada gunanya. Maka mamanya berharap, John, kamu harap bisa belajar menjadi seorang ahli retorika, ahli pidato, ahli bicara. Nah, ini terjadi di abad yang keempat, abad ketiga sampai abad yang keempat. Dan abad-abad ini adalah abad-abad di mana orang-orang yang belajar retorika sangat-sangat pinter dan sangat-sangat menguasai banyak sekali daerah. Nah, maka mamanya ingin, wah John, kalau bisa kamu belajar retorika. Akhirnya John belajar di bawah seorang namanya Libanius. Dia seorang yang sangat terkenal dan pinter. Lalu dari semua murid-murid yang diajar oleh Libanius, dia paling senang John. Wah John, kamu pinter bukan main. Murid-murid lain biasa, tapi kamu sangat hebat. Maka saya sangat ingin supaya kamu bisa menjadi penerus saya. Wah, ini bikin semua kaget. Loh, jadi yang akan meneruskan Bapak Libanius yang terkenal adalah John? Mereka yang lain, murid-murid semua kagum. John, selamat ya. Kamu dianggap jadi murid yang terpenting. Kamu dianggap orang yang paling mampu meneruskan ajaran dari Libanius. Nah, waktu itu semua heboh, semua gempar karena mereka sangat menghargai Libanius dan mereka sudah lama tunggu. Pak Libanius, kamu sudah tua. Nanti kalau kamu mati, siapa yang akan teruskan menjadi pengajar retorika terpenting di kota ini? Waktu itu Pak Libanius belum mau bicara. Siapa ya Pak? Shh, rahasia. Boleh kami tahu? Belum boleh. Tapi kami ingin tahu, biarin. Pokoknya saya tidak mau beritahu dulu siapa yang akan meneruskan pekerjaan saya. Masih rahasia. Wah, jadi orang tunggu-tunggu dan semua murid-murid Libanius sangat ingin jadi orang paling utama. Maka mereka lomba-lomba menunjukkan saya paling pinter. Saya paling mengerti ajaran guru. Saya paling tahu bagaimana berretorika, berpidato. Saya yang paling ngerti apa yang diajarkan oleh Libanius. Semua bersaing. Akhirnya Libanius mulai sakit, mulai sulit untuk mengajar, mulai sulit untuk berjalan, cuma bisa duduk. Lama-lama dia mulai sulit untuk bangun, dia cuma bisa baring di tempat tidur. Wah, murid-muridnya semua kelilingi, termasuk John. Mereka sedih akan kehilangan Libanius. Lalu Libanius bilang, John, kamu jadi orang yang belajar baik-baik. Bagaimana? Maukah kamu menjadi penerus saya? Kamu teruskan saya pengajar filsafat, pengajar retorika terpenting di kota ini. Maukah kamu lanjutkan? Wah, semua murid yang lain kaget. Ternyata John yang dipilih. Wah, saya sudah mati-matian belajar, mati-matian menunjukkan saya adalah orang yang paling bisa mengerti ajaran guru. Ternyata tidak bisa lanjut karena yang dipilih itu adalah John. Tapi John jawab, Pak Libanius, ya John, saya sudah akan mati, sudah sakit-sakitan. Kamu yang teruskan ya. Maaf Pak, bolehkah saya pikir-pikir dulu? Waduh, pikir-pikir lagi, kenapa? Kenapa tidak mau gantikan saya? Begitu banyak orang ingin gantikan saya. Begitu banyak orang ingin lakukan apa yang saya lakukan. Begitu banyak orang bersaing supaya bisa meneruskan pekerjaan saya. Kenapa kamu nggak mau jadi guru retorika terpenting di kota ini? Bahkan mungkin di seluruh dunia. John bilang, soalnya saya bertemu ajaran baru. Hah? Ajaran apa? Ajaran namanya kekristenan. Wah, Libanius kaget. Itu kan agama kurang pinter. Berapa banyak orang pinter dari Kristen? Nggak banyak. Oh, Bapak salah. Banyak orang-orang dari Kristen. Banyak yang sudah sangat-sangat pinter. Tetapi beriman kepada Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Libanius tetap nggak mau terima. Nggak bisa. Itu ajaran orang bodoh. Kamu jangan ikut-ikut. Tapi John Chrysostom mengatakan, tidak Pak Libanius. Ajaran Kristen ajaran yang bagus. Orang-orang yang pinter pun menemukan bahwa ajaran dari Alkitab
yang menunjukkan tentang Tuhan Yesus. Sangat-sangat jauh melampaui filsafat dan ilmu retorika apapun. Ini bikin Libanius emosi. Dia sudah sakit-sakit tapi emosi. Sambil baring, sambil batuk-batuk bilang, John, jangan sembarangan menghina ilmu retorika, ilmu filsafat. Ilmu filsafat dan ilmu retorika itu paling hebat, paling unggul, paling jago, paling pinter, paling luar biasa, paling tinggi. John bilang, enggak Pak Libanius, Alkitabnya orang Kristen yang paling tinggi. Wah, Libanius makin emosi. Akhirnya dia bilang ke yang lain, ya sudah, kalau begini caranya, John akan jadi penerus saya, kecuali kalau dia akhirnya jadi orang bodoh, jadi Kristen. Tapi John tetap sabar, biarin. Dibilang orang Kristen bodoh, silahkan. Dibilang orang Kristen ilmu untuk orang-orang bodoh, biarin. Tapi saya tahu, iman Kristen dan ajaran kitab suci tentang Tuhan Yesus adalah yang paling penting, yang paling unggul, yang paling hebat, yang paling bisa menuntun orang di dalam kehidupan yang baik. Nah, ini yang John Chrysostom percaya. Maka dia bukannya belajar filsafat makin dalam, bukannya belajar retorika makin dalam, dia malah belajar Alkitab makin dalam. Dia terus pelajari, dia makin mencintai Alkitab, sampai akhirnya dia mengatakan, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau masuk biara. Saya tidak mau hidup sembarangan lagi. Maka dia mulai keras sama dirinya. Dia mengatakan, saya harus benar-benar menjalankan apa yang Alkitab katakan. Yesus Kristus berpuasa 40 hari, saya juga mau. Bahkan John Chrysostom menyiksa badannya sendiri. Waktu dia masuk biara, dia tidak mau duduk atau baring tidur, mesti berdiri. Baca buku, berdiri. Berdoa sambil berdiri. Bagaimana kalau tidur? Dia tidak mau tidur. Wah, kalau nggak tidur gimana bisa istirahat? Ya kalau mau istirahat capek sedikit, baring nggak mau. Pokoknya tutup mata sedikit, setelah itu selesai. Saya mesti kerja terus, nggak boleh tidur. Ini bikin kesehatan John Chrysostom jatuh. Akhirnya dia sakit-sakitan terus. Lalu dia mulai sadar, mungkin bukan itu ya caranya saya memberi diri untuk Tuhan. Dia jadi bingung. Di Alkitab ada contoh Tuhan Yesus berpuasa. Di Alkitab ada contoh orang-orang yang tersiksa. Bukankah ini berarti saya juga harus menyiksa diri? Saya juga harus sama dong dengan orang-orang yang tertindas, yang tersiksa, yang kasihan di dalam Alkitab. Lalu kalau begitu bagaimana ya? Yang mana ajaran di Alkitab yang harus saya taati? Ini bikin John makin bingung. Dia bergumul, dia baca Alkitab, dia kaget. Ada ajaran mengatakan, kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, kamu harus melakukan ini. Loh, itu masih boleh kita lakukan atau tidak? Ini bikin terus dia berpikir. Dia mau tahu bagaimana cara mengerti Alkitab. Tapi sambil dia belajar, dia juga mengajar. Dan ketika dia mengajar, waduh, yang dengar kagum. Kamu kalau bicara begitu luar biasa. Akhirnya dia dijuluki sang mulut emas. Karena setiap kali dia bicara, yang keluar dari mulutnya adalah harta berharga. Ajaran yang bagaikan emas. Sehingga semua orang kagum sama John. Sekarang John bukan lagi pengajar retorika, tetapi dia adalah pengkhotbah terbaik. Dia pengkhotbah dan penulis salah satu yang terbaik di sepanjang sejarah gereja. Tulisan-tulisan dia sangat penting, cuma dilampaui dan dikalahkan oleh seorang bapak gereja lain namanya Agustinus. Tapi selain Agustinus, tulisan dia sangat-sangat berpengaruh dan begitu banyak. Banyak orang dipengaruhi oleh John Chrysostom, seperti John Calvin, tokoh reformator yang kita sangat kenal. John Calvin pun banyak dipengaruhi oleh John Chrysostom. Wow, tiap kali orang dengar khotbah John Chrysostom, mereka mengatakan, engkau punya bicara bagaikan emas. Jadi kami sangat-sangat menantikan khotbahmu. Nah, maka dia dijuluki sang mulut emas. Nah, inilah John Chrysostom. Khotbahnya begitu menakjubkan sehingga orang sangat ingin mendengar dia. Tapi dia mulai khawatir. Saya ini berkhotbah. Tapi saya jangan-jangan salah mengerti kitab suci. Bagaimana kalau saya pintar mengajar, tapi yang saya ajar salah? Wah, banyak hamba Tuhan gak peduli. Pokoknya khotbah saya laku. Pokoknya kalau saya khotbah banyak pengikut. Gak peduli yang saya ajar benar atau salah. Pokoknya yang saya khotbah dikagumi orang. Pokoknya saya jadi pengkhotbah populer. Pokoknya saya jadi pengkhotbah yang banyak orang datang lalu kasih persembahan. Saya jadi kaya. Banyak pendeta jahat seperti itu. Tidak peduli apakah mereka mengajar benar atau salah. Tapi John bukan pendeta seperti itu. Dia ingin yang diajar benar. Maka dia mau tahu bagaimana memahami kitab suci. Maka dia baca, dia sadar satu hal.
Orang kalau mengerti kitab suci, dia tidak boleh cuma mengerti, dia mesti lakukan sesuatu. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Maka John mulai pelajari kira-kira apa ya yang ada di dalam kitab suci yang jadi ajaran yang paling penting. Ajaran yang tidak boleh diabaikan. Kira-kira apa? Nggak boleh dilupakan, nggak boleh diabaikan, harus dikerjakan. Nah itu yang dia mau tahu. Ada banyak sekali perintah dalam kitab suci. Tapi mana yang paling utama? Mana yang paling penting? Nah ini yang membuat dia mempelajari kitab suci sambil cari tahu. Di mana dari ajaran kitab suci yang mengajarkan tindakan terpenting. Dia terus pelajari, dia jadi sadar satu hal. Alkitab mengajarkan kita untuk bertindak dengan penuh belas kasihan. Berarti, waktu baca Alkitab, saya ingin belajar berbelas kasihan. Ingin belajar berbelas kasihan, itu berarti kita menyadari kalau kita sudah diberkati. Jangan baca Alkitab dengan perasaan kurang. Tuhan, saya mau baca Alkitab supaya saya tahu bagaimana jadi kaya. Nggak bisa. Oh Tuhan, saya mau baca Alkitab supaya saya tahu gimana ya supaya ranking 1. Ayo kita baca Alkitab supaya tahu bagaimana nilainya bagus. Ayo baca Alkitab supaya tahu gimana dapat uang yang banyak. Gak bisa. Kalau engkau baca Alkitab dengan merasa engkau masih kurang diberkati, engkau sulit mendapatkan kebenaran Alkitab. Lalu bagaimana? Harus baca Alkitab dengan disadarkan oleh Alkitab. Bahwa kita ini orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan sudah berikan berkat begitu banyak. Maka setelah baca Alkitab, kita jadi ingin melakukan tindakan belas kasihan kepada orang lain yang lebih kasihan. Nah itu sebabnya setelah baca Alkitab, yang ingin kita lakukan adalah cari tahu siapa ya orang yang bisa saya tolong. Siapa orang yang memang perlu pertolongan. Orang-orang miskinkah? Orang-orang yang lemah? Orang-orang yang sakit? Orang-orang yang sudah tua dan sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur? Yang mana yang harus saya berikan belas kasihan? Ini yang disadari oleh John Chrysostom. Maka dia mengatakan, nah sekarang saya mengerti. Alkitab mengajarkan kita bertindak dan Alkitab mau kita bertindak untuk merasa diri sudah diberkati dan ingin jadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Ini prinsip pertama. John membagikan banyak sekali pengertian. Tapi ini adalah satu dari dua hal yang hari ini mau kita pelajari. Jadi hal pertama, baca Alkitab untuk ingin tahu bagaimana saya harus hidup. Yesus Kristus adalah contoh sejati dalam hal ini. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita dengan mati di kayu salib menebus kita. Kenapa Tuhan rela mati di kayu salib menebus kita? Karena dia menerima firman dari Allah Bapa. Setelah Tuhan Yesus menerima firman, dia bertindak dengan penuh belas kasihan, mau menebus orang berdosa. Berarti Tuhan Yesus pun melakukan itu. Setelah dengar firman, mau bertindak. Setelah dia mendengar firman, Alkitab malah bilang dia sendiri, Yesus sendiri adalah sang firman. Yesus mendengar kalimat Bapanya, mari datanglah ke dalam dunia, jadilah juru selamat. Dan Yesus mentaati kehendak Bapanya. Berarti Tuhan Yesus mendengar perkataan Bapanya dan dia taat. Dia taat lakukan apa? Lakukan belas kasihan. Dia lihat orang berdosa, termasuk kamu dan saya. Dan dia rasa kasihan. Wah, orang berdosa hidup sembarangan. Orang berdosa bisa dimurkai Tuhan. Orang berdosa akan dibuang oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku mau mentaati Bapakku. Aku mau menjadi wakil dari manusia. Dan aku mau menebus dosa mereka. Itu sebabnya dia rela datang dan dia rela mati di kayu salib. Kenapa ya dia rela mati di kayu salib? Karena dia mengasihi kita yang tidak layak dikasihi. Tuhan Yesus memberikan belas kasihannya. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dunia pun sama. Dia menjalankan belas kasihan. Dia tolong orang yang memerlukan pertolongan. Dia sangat penuh belas kasihan kepada semua orang yang dia temui. Maka menurut John Chrysostom, percuma kamu ngerti banyak hal dari Alkitab, tapi hatimu tidak digerakkan oleh belas kasihan. Anak-anak rajin baca Alkitab, semakin baca Alkitab, semakin gampang mengasihi orang lain atau tidak. Semakin banyak baca Alkitab, semakin gampang berbelas kasihan atau tidak. Jangan-jangan semakin baca Alkitab, semakin merasa diri lebih hebat dari orang lain. Seperti orang Farisi. Saya sudah baca Alkitab, sekarang saya tahu. Saya lebih suci dari orang lain. Saya lebih hebat dari pemungut cukai. Saya lebih hebat, lebih suci, dan lebih saleh dibandingkan pelacur dan orang-orang berdosa lainnya. Akhirnya orang Farisi membenci orang lain. Bukan berbelas kasihan. Sudah baca kitab suci, salah baca. Cara menafsirnya salah.
Oh, saya sudah baca kitab suci. Oke, kamu sudah baca kitab suci? Sudah. Apa yang kamu dapat? Saya sudah baca kitab suci, ternyata saya orang baik. Sudah baca, sekarang saya tahu. Ternyata saya orang saleh. Ternyata saya orang hebat. Ternyata saya orang yang level rohaninya tinggi. Ternyata ada bangsa lain yang kafir. Ternyata ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala. Mereka jahat, mereka kafir, mereka hina, mereka rendah. Wah, kalau ini cara bacanya, ya salah. Maka John Chrysostom sadar, jangan sampai kita baca Alkitab mirip orang Yahudi. Alkitabnya sama. Alkitab orang Yahudi juga Alkitab kita, yaitu Alkitab Perjanjian Lama. Jadi orang Yahudi baca Perjanjian Lama. Kita juga baca Perjanjian Lama. Lalu orang Yahudi mengatakan, nah, Perjanjian Lama mengatakan, kami orang Yahudi adalah orang-orang hebat, sedangkan kalian orang kafir adalah orang-orang rendah. Kalian orang cemar yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Wah, kalau gitu baca kitab suci makin sombong. Salah. Kenapa salah? Karena mereka tidak menafsir dengan benar. Kalau gitu gimana supaya menafsir dengan benar? Supaya menafsir dengan benar, kita mesti cek. Makin baca Alkitab, makin punya cinta kasih dan belas kasihan atau tidak. Makin baca makin ingin tolong orang lain atau makin sombong. Banyak loh orang, sudah baca makin merasa dirinya lebih baik dari jemaat yang lain. Mulai merasa saya lebih spesial, saya lebih penting dari orang lain. Itu berarti salah baca Alkitab. Hati-hati ya. Maka ketika John Chrysostom baca, ketika John Chrysostom selidiki kitab suci, dia jadi sadar, makin saya baca, makin saya ingin berbelas kasihan, makin saya ingin tolong orang lain. Kenapa? Karena saya merasa saya sangat diberkati, meskipun saya tidak layak. Tuhan begitu baik kepada saya, maka saya mau baik sama orang lain. Nah ini penting, kalau anak-anak bilang, wah enak ya kalau kita memang menerima kebaikan dari Tuhan. Tapi Pak, saya nggak dapat kebaikan dari Tuhan. Buktinya, badan saya lemah, bisa sakit. Kemudian saya kurang pintar di sekolah. Orang tua saya kurang kaya. Uangnya kurang. Ini berarti Tuhan kurang sayang sama saya. Salah. Karena John mengatakan, cinta kasih Tuhan justru menjadi nyata di dalam kelemahan kita. Tapi kalau kita tahu kita dicintai Tuhan, jangan anggap kelemahan kita sebagai halangan untuk menolong orang lain. Justru kita menganggap, kalau saya lemah, waktu saya berbagian tolong orang lain, kelemahan saya akan ditopang oleh Tuhan. Sehingga menjadi nyata bahwa yang memampukan saya tolong orang lain adalah kekuatan Tuhan. Kalau orang merasa saya kok miskin, lalu dia mulai tabung uang untuk bisa tolong orang lain, dia akan dipakai Tuhan. Mama dari pendeta Stephen Tong ini orang miskin karena suaminya sudah meninggal. Waktu Pak Stephen Tong umur 3 tahun, papanya meninggal. Mirip dengan John Chrysostom. Papanya meninggal waktu dia masih bayi, masih kanak-kanak. Nah lalu setelah tidak punya suami, mamanya Pak Stephen Tong kerja keras jahit baju sampai tengah malam supaya dapat uang. Wah, jadi penjahit, apakah uangnya banyak? Tidak, uangnya sedikit. Uangnya sedikit tapi anak-anaknya ada banyak. Dia punya banyak anak-anak, ada 7 orang anak. Terus bagaimana? Dari anak-anak ini semua mesti dikasih makan, semua mesti perlu baju, semua perlu uang. Akhirnya mamanya pendeta Stephen Tong kerja keras dan uangnya pas-pasan. Tapi meskipun uangnya pas-pasan, mamanya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih karena Engkau memelihara para janda. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang miskin. Lalu dari uang yang ada tetap ditabung, disimpan. Setelah tabungannya cukup, dia belikan beras dan minyak goreng untuk orang-orang miskin di rumah sakit yang lagi sakit. Dia kunjungi lalu dia bilang, Ibu ini ada beras untuk ibu. Wah, orang miskin yang terima beras senang. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa mamanya Pak Tong yang memberi beras bagi mereka juga orang miskin. Nah, jadi semua orang yang mau menolong orang lain, yang mau berbelas kasihan sama orang lain, mesti sadar dulu kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan. Oh, kamu sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberi berkat begitu banyak. Mari kita bersyukur dan setelah itu kita menjalankan belas kasihan. Makin baca makin sadar, wah saya diberkati. Makin baca makin sadar, wah banyak orang lain mau Tuhan tolong. Makin baca makin sadar, sayalah yang dipakai Tuhan untuk tolong orang lain. Jadi, apakah cara kita menafsir benar? Tergantung, kata John Chrysostom. Tergantung apa? Tergantung setelah baca. Kamu makin punya belas kasihan apa tidak? Nah ini hal yang pertama. Lalu apa hal yang kedua? John Chrysostom mengatakan, makin baca Alkitab, makin sadar bahwa kemuliaan saya adalah kemuliaan yang nanti akan saya nikmati di dalam Tuhan Yesus.
Jadi makin baca Alkitab makin sadar bahwa saya ini tidak punya apapun dan tidak mungkin mendapat apapun kecuali saya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus dimuliakan. Berarti saya tidak mungkin hidup untuk diri sendiri. Nah, jadi inilah cara kedua untuk mengerti apakah saya sudah menafsir Alkitab dengan benar, yaitu makin baca makin sadar, saya miliknya Tuhan Yesus. Kalau kita makin baca makin jauh dari Tuhan Yesus, berarti salah baca. Tapi makin baca makin sadar, aku milik Tuhan Yesus. Aku dicintai Tuhan Yesus. Aku ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Rajaku. Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Tuhan Yesus adalah segalanya bagiku. Nah, itu berarti kita bacanya benar. Jadi cara menafsir Alkitab, yang pertama, setelah baca, kamu tambah sadar kamu diberkati Tuhan untuk jadi berkat atau tidak. Makin baca Alkitab, makin mau berbelas kasihan sama orang lain atau makin sombong atau makin egois. Kalau makin egois dan makin sombong, berarti salah baca. Kalau makin baca, makin ingin berbelas kasihan sama orang lain, berarti benar bacanya. Lalu yang kedua, tahu dari mana saya baca Alkitab dengan benar? Kalau kamu baca, kamu makin ingin satu dengan Tuhan Yesus. Berarti kamu bacanya benar. Kalau kamu makin baca, makin ingin terpisah dari Tuhan Yesus. Berarti cara bacanya salah. Wah, saya orang Kristen, tapi saya nggak terlalu suka Tuhan Yesus. Aku kurang suka meneladani dia. Aku kurang suka hidup seperti dia. Berarti cara kita baca Alkitab salah. Orang Farisi baca Alkitab makin benci Tuhan Yesus. Ini sebabnya John Chrysostom mengatakan mereka salah baca. Kenapa salah baca? Makin baca Alkitab kok makin benci Tuhan Yesus, itu aneh. Padahal harusnya, makin kamu baca Alkitab, makin kamu mengagumi Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Alkitab. Alkitab itu memberitakan berita yang intinya adalah Tuhan Yesus. Loh, kalau Tuhan Yesus adalah inti dari berita itu, kenapa kamu makin baca makin membenci Tuhan Yesus? Itu kan aneh. Kalau engkau baca komik, misalnya komik Tintin. Ini komik saya dulu ya, mungkin anak-anak sekarang tidak baca Tintin lagi. Kalau kamu baca komik Tintin, lalu setelah kamu baca, kamu makin benci Tintin, tokoh utamanya. Berarti kamu salah baca. Harusnya makin baca, makin mengagumi Tintin, tokoh utamanya. Apalagi Alkitab, makin baca, makin ingin mengagumi Tuhan Yesus. Nah, itulah yang membuat kita merasa, saya ingin tahu apa sih yang Alkitab janjikan kepada saya. Nah, ini cara menafsir yang kedua, yaitu ingin tahu apa yang Tuhan janjikan. Wah, Tuhan janji apa? Tuhan janji banyak sekali. Tuhan janji akan ada damai sejahtera. Tuhan menjanjikan ada sukacita sempurna. Tuhan menjanjikan akan ada kesedihan yang dibuang, yang dihilangkan. Tuhan menjanjikan akan ada keadilan. Tuhan menjanjikan akan ada penyertaan Tuhan. Tuhan menjanjikan sempurna berkatnya diberikan untuk kita. Berkat Tuhan akan sempurna, berkat Tuhan akan limpah, berkat Tuhan akan besar sekali. Ini Tuhan janjikan, tetapi di dalam Tuhan Yesus. Nah, maka kalau kita baca jangan salah. Jangan baca Alkitab dan mengatakan, wah, Tuhan janjikan aku sendirian dapat berkat. Salah. Banyak orang salah baca Alkitab. Ada yang lihat Yesus jalan di atas air. Saya juga mau ikut-ikutan. Wah, dia pikir aku kan sama dengan Yesus. Aku mau sama dengan dia. Berarti kalau dia jalan di atas air, saya juga mau jalan di atas air. Ya nggak bisa. Kalau kamu coba, kamu akan tenggelam. Ada satu orang pernah coba dengar khotbah dari pendeta yang ngawur. Pendetanya mengatakan, Yesus jalan di atas air. Kalau kamu beriman, kamu juga bisa jalan di atas air. Wah, dia mau coba. Dia penuhin bak di kamar mandinya sampai penuh. Setelah penuh, dia berdiri di pinggir bak. Mau jalan di atas air di dalam bak mandi. Lalu dia injak, plung, kecemplung. Nggak bisa. Dia kaget, loh saya kok kurang beriman. Tapi ini ajaran ngawur. Kamu tidak dijanjikan bisa jalan di atas air. Tapi katanya apa yang Tuhan janjikan boleh jadi milik saya. Iya, tapi di dalam Tuhan Yesus. Kalau begitu, bagaimana cara saya baca Alkitab? Cara saya baca Alkitab adalah saya mesti mengerti dulu bagaimana cara Tuhan Yesus mendapat janji itu. Kan semua janji Tuhan akan Tuhan berikan kepada Tuhan Yesus. Betul ya? Iya. Di dalam surat Efesus dikatakan seluruh kekayaan, seluruh harta yang di sorga dan di bumi itu jadi milik Tuhan Yesus. Ini ada di Efesus, juga ada di Kolose. Jadi Tuhan Yesus adalah pemilik segala kuasa dan kekayaan yang ada di sorga dan di bumi. Tapi pertanyaannya, gimana ya cara dia memperoleh semua janji Tuhan? Caranya adalah dengan mengabaikan kemuliaan dan berani memikul kehinaan. Nah, ini
jadi cara menafsir yang kedua. Makin baca Alkitab, kita makin berani tanggung kehinaan atau tidak. Atau kita makin suka dipuji, makin sombong, makin anggap diri harus dianggap penting. Kalau anak-anak di sekolah berhasil belajar baik-baik lalu ranking 1, apakah anak-anak merasa diri lebih baik dari orang lain? Gak boleh, karena Alkitab mengatakan kita ini disiapkan untuk dihina oleh dunia. Waduh, saya nggak mau dihina, harus belajar. Tapi saya belum pernah dihina, gak apa-apa. Tapi kita mesti siap kalau kita dihina oleh dunia karena kita mau taat sama Tuhan. Misalnya, anak-anak diajar sebelum makan harus doa. Lalu di kantin sekolah, kamu berdoa. Tapi teman-teman lain gak pernah berdoa, mulai tertawakan. Hei, kamu ngapain? Saya berdoa. Gak usah berdoa, buang-buang waktu. Makan aja. Enggak, saya tetap mau berdoa. Wah, dasar orang aneh. Nanti kamu doa, kami ambil loh makananmu. Tapi kamu bilang gak apa-apa, kalau mau ambil-ambil aja. Tapi saya mesti berdoa. Akhirnya kamu dihina. Siap dihina atau tidak? Kalau kita baca Alkitabnya benar, maka kita akan siap dihina. Wah, saya nggak mau dihina. Saya kan orang yang penting dan mulia. Tapi Alkitab mengatakan orang yang rela taat kepada Tuhan kadang-kadang akan dihina. Tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena Tuhan akan ganti kehinaan dengan kemuliaan. Nah, ini yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijanjikan oleh Allah Bapa di sorga bahwa semua kehinaan yang dia tanggung akan diganti dengan mulia. Tuhan Yesus rela dihina di atas kayu salib, tapi Tuhan akan ganti itu dengan mahkota. Tuhan Yesus rela direndahkan oleh pemimpin-pemimpin dunia ini, tapi Tuhan akan meninggikan dia menjadi pemimpin atas seluruh pemimpin dunia. Tuhan Yesus rela diludahi, disiksa, dihina oleh begitu banyak orang, tapi Tuhan akan mengganti itu dengan puji-pujian di sorga dan di bumi. Di dalam kitab Wahyu dikatakan akhirnya seluruh surga dan bumi akan berkata segala hormat, kekayaan, kemuliaan adalah milik Tuhan Yesus. Jadi Allah akan ganti yang hina dengan yang mulia. Nah, kalau begitu, apa tandanya saya baca Alkitab dengan benar? Tandanya adalah saya mengharapkan dipujinya oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Saya ingin dipuji Tuhan, bukan dipuji manusia. Itu namanya menafsir dengan benar. Makin baca, makin ingin dipuji Tuhan, bukan dipuji oleh manusia. Nah, kalau kita tidak baca Alkitab, atau kita baca salah, kita inginnya dipuji manusia. Bagaimana cara dipuji? Kalau nilainya bagus. Wah, nilai saya jelek. Bagaimana supaya bagus? Shh, nyontek aja. Kamu nyontek biar nilainya bagus. Kenapa nyontek? Supaya dipuji. Ini namanya saya cari pujian dunia. Aduh, kalau saya punya banyak uang, saya akan dikagumi orang. Gimana caranya supaya banyak orang? Banyak uang. Korupsi aja. Ambil uang yang bukan milik kamu. Atau sogok aja orang lain. Nah, ini adalah cara untuk membuat saya dimuliakan oleh dunia, dikagumi dunia. Berarti kalau saya masih ingin dipuji oleh dunia, saya salah baca Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang Farisi menginginkan pujian dunia. Mereka berdoa di pinggir jalan supaya dilihat dan dikagumi oleh dunia. Dan Tuhan mengatakan, ya sudah, kamu dapat upahmu. Upahnya apa? Mau dipuji dunia. Tetapi kamu jangan demikian. Biarlah pujian yang kamu dapatkan itu dari Allah. Jadi, saya mau dipuji oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Bagaimana supaya dipuji oleh Tuhan dan bukan oleh manusia? Yaitu dengan belajar taat meskipun dihina oleh dunia. Nah, waktu kita baca Alkitab, kita makin rela taat biarpun dihina. Dan waktu kita baca Alkitab, kita makin rendah hati dan makin mau berbelas kasihan. Ini yang disadari oleh John Chrysostom, maka dia makin giat berkhotbah. Karena dia percaya cara menafsir Alkitab yang seperti ini yang paling penting. Banyak orang tafsir Alkitab terlalu sulit, terlalu rumit, terlalu aneh-aneh, terlalu pakai simbol. John Chrysostom mengatakan, wah kalau semua dijadikan simbol, nanti kita bingung. Memang benar Alkitab banyak bicara simbol, tapi jauh lebih baik kalau kita perhatikan apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi baca dan melakukan. Melakukan apa? Melakukan belas kasihan. Yang kedua, melakukan apa? Melakukan kehendak Tuhan supaya dipuji oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Nah, inilah ajaran-ajaran dari John Chrysostom yang sangat penting. John ini sering disalah mengerti. Karena dia didebat orang. Karena dia ditolak orang. Ada orang-orang yang tidak setuju dia. Pemimpin-pemimpin tidak setuju melawan dia. Tapi dia belajar sabar. Belajar dengan tenang menyampaikan kebenaran. Nah, dia terus berkhotbah. Dia rajin sekali berkhotbah. Waktu dia berkhotbah, kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu memberkati. Sehingga orang sadar, engkau adalah pengkhotbah yang sangat diberkati.
karena kamu baca Alkitab dengan teliti. Maka inilah salah satu teori atau cara menafsir Alkitab dari seorang namanya John Chrysostom. Baca Alkitab sampai kamu tambah gampang rasa kasihan sama orang lain. Baca Alkitab sampai kamu berani menjalankan kehendak Tuhan biarpun harus dihina oleh dunia. Nah, inilah yang kita bisa pelajari. Sampai di sini pembahasan PA anak kita. Kita akan lanjutkan di pembahasan yang akan datang dengan tema yang berikut, tokoh yang lain, yaitu seorang namanya Theodoret, seorang yang juga penting di dalam cara menafsirkan Alkitab. Sampai jumpa di PA anak berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami sehingga kami makin mengerti bagaimana membaca kitab suci dan bagaimana mengerti kitab suci. Kiranya Tuhan rela tolong kami. Kami rindu lebih rajin membaca Alkitab dan kami rindu mengertinya dengan benar. Tolonglah kami, melalui PA anak ini kami makin mampu mengerti bagaimana memahami Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, sampai jumpa Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Wah, anak-anak, bersyukur sekali ya. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh cinta firman Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Biarlah kita mempunyai kerinduan yang sama untuk benar-benar mengasihi Tuhan dan rindu belajar firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Nah, kita mau menutup PA anak kita hari ini dengan satu janji yang kita ungkapkan melalui pujian Cinta Tuhanku. Janji Tuhan, aku mau cinta Tuhan. Aku mau bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam mengagumi Tuhan. Gimana caranya? Tidak berhenti belajar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Cinta Tuhan kepadaku sungguh tak terbatas, tebal, lebar dan panjang, tinggi dan dalam. Aku orang yang berdosa, sungguh tak berlayak, namun Kristus datang jadikanku benar, anugerahnya besar. Cintaku kepada Tuhan sungguh amat kecil, sempit sebentar dan pendek, mudah berubah. Tuhan ajarku tiap hari membaca firman-Mu, agar ku bertumbuh makin mengagumi, mengasihi Tuhan. Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan di acara PA Anak berikutnya. Bye.